Halo semua, balik lagi bareng aku di diskusi bareng Narativa. Strong Naratif, Real Impact. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi nih sama salah satu seorang ibu praktisi mengajar mungkin ya, dan juga sebagai penanggung jawab salah satu media komuni kita. Sebelumnya kenalin dulu, aku Rika. Di sini aku akan sebagai host dan juga akan memandu jalannya diskusi santai kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Ibu mohon izin mungkin boleh memperkenalkan diri dan juga sebagai apa, kemudian juga kesibukannya sekarang apa, kemudian juga boleh spill sedikit nih tentang komuni kita. Silakan. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Siap. Teman-teman, sukses selalu. Amin. Terima kasih sudah berkenan bersinergi hari ini sama kakak-kakak di praktikum ini. Iya, betul. Ya, praktikum untuk jurnalistik ya. Betul sekali. Oke, saya Tanti. Saya di Komuni kita sebagai penanggung jawab program. Kemudian saya juga as a praktisi di dalam dunia mengajar. Mungkin itu dulu seputar saya. Oke, Ya. kalau seputar komuni kita nih Bu, mungkin boleh di-spill sedikit, itu merupakan media yang bergerak di bidang apa dan produksi medianya itu seperti apa? Oke. Komuni kita ini dulu awalnya kami jebolan orang-orang radio, Mbak Rika. Iya, betul Ya, Rika. jadi teman-teman dari radio ini sudah tidak berkecimpung di dunia radio. Kemudian kami bikin satu media. Sebenarnya ini adalah konsultan komunikasi. Oke, konsultan komunikasi yang berdiri itu karena kita melihat banyak komunikasi yang gagal paham, komunikasi-komunikasi yang tidak berkonsep. Maka kita coba bikin forum komunikasinya kita. Jadi ini seperti satu forum dan salah satu media konsultan komunikasi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah media konsultan komunikasi ya Bu ya. Oke. Mungkin karena kita akan berdiskusi nih Bu, juga ini saya sebagai salah satu perwakilan dari tim Natera yang mana merupakan sebuah media jurnalistik juga untuk praktikum ini, dan kita itu bergeraknya untuk menyajikan berita dengan gaya depth reporting, kemudian juga produk tulisannya tuh features Bu. Nah, nanti kita akan bertanya nih Bu ke Ibu seputar mungkin saran atau masukan, atau juga kita diskusi dan saling tukar informasi terkait sebuah media. Namun di sini saya juga mau nge-spill nih Bu, salah satu yang menarik dari media kita, yaitu kita punya yang namanya animasi kreatif. Nah, di sini kita punya animasi kreatif yang merupakan representatif dari salah satu konten kreator atau bisa dibilang beauty influencer yang kita jadikan di sini sebagai role model dari tujuan utama kita sebagai media gitu. Nah, di sini namanya tuh adalah Anika Bu. Nah, dia ini merupakan seorang beauty influencer yang juga sebagai Gen Z, dia tuh seperti kita, memiliki kesadaran akan lingkungan, tapi bingung nih Bu, mulainya itu dari mana dan harus dari tahap apa dulu. Kemudian juga sebagai beauty influencer yang akrab juga dengan paket-paket dan juga sesuatu yang berbau belanja nih Bu, belanja online ya terutama. Mbak Rika ya? Iya, kebetulan. Nah, dia juga akrab dengan bubble wrap, oleh karena itu si Anika ini akan kita bestikan nih sama si Bubble. Jadi Bubble ini juga merupakan animasi kreatif kita. Mungkin itu sedikit informasi aja sih Bu. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya Bu ya ke diskusi pertama, yaitu tentang pertanyaan pertama nih Bu. Nanti boleh dijawab santai aja sih Bu ya kita ya. Oke, jadi media kita ini kan menargetkan Gen Z nih Bu ya, khususnya mahasiswa, terutama juga lebih ke cewek sih Bu ya, khususnya karena lebih intens untuk berbelanja online. Nah, namun Gen Z itu kan seperti kita ketahui memiliki karakter yaitu learning style yang terbiasa dengan konten ringkas dan nggak suka yang panjang gitu Bu. Nah, mereka akan cenderung kurang tertarik kalau mereka melihat berita atau konten-konten yang panjang dan membosankan. Nah, ada nggak sih Bu dari Ibu ini sebagai penanggung jawab produksi konten dari apa tadi Bu? Komuni kita. Ada nggak sih Bu mungkin tips atau saran dan kunci keberhasilan kita nih sebagai seorang media yang baru dalam menargetkan Gen Z, terutama yang memiliki karakteristik learning style, untuk mereka tetap stay dan tetap mau tertarik sama konten yang kita berikan gitu Bu. Oke, tadi saya nyorotin, kita sharing aja ya teman-teman. Betul. Tadi saya menyoroti bahwa Gen Z itu suka
yang pendek-pendek Betul. untuk Instan konten-konten ya, gitu. yang lebih instan. Atau sekarang biasa dikenal sebutannya itu otak popcorn. Otak Jadi popcorn. meletup-letup gitu ya. Yes. Jadi meletup-meletup Mm-mm. kayak kita kalau beli popcorn, Mm-mm. meletup matang Iya. gitu ya. Itu sama kayak Gen Z yang scroll cepet ngerasa ngerti Mm-mm. gitu Mm-mm. ya. Nah, apakah konten-konten yang menyebabkan otak popcorn atau tadi yang kita bilang sekilas-sekilas itu bisa diteruskan nggak nih di Mm-mm. media Natera. Natera? Ya. Oke. Kalau bicara soal durasi konten, pendek sama panjang itu sebetulnya relatif isinya ya. Isinya. Tapi pendek pun, durasi-durasi yang Mm-mm. singkat pun buat saya tidak masalah Mm-mm. asalkan kontennya itu selesai dan jelas. Jadi goals-nya itu tetap teratur, terarah, tuntas. Oke. Nggak cuman ngambil potongan-potongan yang sebetulnya belum selesai. Mm-mm. Oke, boleh kita ambil contoh media-media lain mungkin? Boleh, Ibu. Oke, misalkan punyanya Pak Renald Kasali. Mm-mm. Oke, itu kan pendek cuman hanya durasi reels 1 menit, Mm-mm. tapi dia nggak potong. Tidak hanya kilasan yang membuat orang tuh jadi berkesimpulan sendiri. Jadi nggak apa-apa durasi pendek asalkan teratur, terarah, tuntasnya itu Tuntas gitu dapat. ya, Bu ya. Konsepnya tuh jelas. Betul. Jadi nggak memunculkan lagi Gen Z yang popcorn Popcorn. meletup-meletup tadi ya. Oke. Kemudian untuk kita kan media baru nih, Bu. Mm-mm. Selain kita juga harus membangun branding, kita kan juga harus membangun kredibilitas nih, Bu, Oke. supaya dipercaya dan orang itu jadi mau melihat kita juga gitu. Nah, kemudian Natera ini menggunakan strategi yang namanya evergreen content, Bu. Jadi maksud kita adalah membuat konten-konten yang nggak cuma join trend, tapi juga berkelanjutan dan bisa tetap dinikmati dari waktu ke waktu gitu, Bu. Nah, namun apakah dengan strategi tersebut itu akan tetap relevan, Bu, dan apakah benar-benar bisa menjangkau dari waktu ke waktu itu, terutama di isu-isu lingkungan yang sekarang ini sedang dinamis dan juga terus berkembang gitu. Oke, itu kalau zaman dulu ya, Iya. Mbak Rika belum lahir, mungkin mamanya Mbak Rika itu ada tuh lagu-lagu evergreen gitu Iya, ada ya. Lagi zaman dulu. Iya, evergreen atau mungkin kalau kami dulu karena basicnya radio, ada program yang namanya program everlasting. Everlasting. Ya. Kemudian program long lasting. Long Ya, lasting. yang nggak ke gilas sama waktu. Iya, betul. Jadi hari ini, tahun depan konten itu akan tetap ada. Ya. Evergreen atau long lasting atau everlasting sebetulnya program yang daya jualnya cukup menarik dan itu bisa dipakai terutama tadi karena pasarnya Gen Z, itu Gen Z sekarang kemudian adiknya lagi generasi selanjutnya itu akan sama. Informasinya akan sama karena dia tidak lekang oleh waktu, tidak angus gitu kan. Jadi kalau ini barometernya adalah eco lifestyle, misal contohnya adalah konten tentang pupuk dari limbah rumah tangga nih ya. Misalkan kulitnya telur, itu kan bisa menyuburkan tanaman. Oke, mungkin Gen Z sekarang baru tahu nih ketika saya ngomong. Mbak Rika udah tahu nggak? Baru tahu juga. Oke, saya tahunya dari atasnya saya misalkan. Ketika saya terus saya praktekkan itu kan konten-konten yang everlasting. Betul. Kulit telur kan akan dalamnya kan akan seperti itu, maka fungsinya pun ternyata bisa menyuburkan tanaman. Itu salah satu. Yang itu konten everlasting. Jadi mau viral enggak viral, konten itu akan tetap bisa gitu. Bikin orang jadi teredukasi gitu. Jadi buat saya yang everlasting atau yang long lasting ini tetap cukup menarik karena beritanya ini tadi nggak lekang oleh waktu. Berarti di situ juga tetap ditekankan tentang isinya ya, Bu, Iya, yang bisa ada tetap isinya. relevan sampai kapanpun. Iya. Kalau misalkan ada lagi satu konten ya, misalkan menyemprotkan parfum ke diri kita ini di titik-titik mana itu yang biar parfumnya itu stay. Nah itu bisa dikatakan long lasting, tetapi setiap zaman itu juga akan berubah. Oh ternyata nggak boleh loh nyemprotin parfum ke hijab misal, atau oh bolehnya nyemprotin. Nah itu long lasting tapi dia punya nilai yang harus diupdate. Nah gitu, jadi ada dua. Long lasting itu ada yang berkelanjutan, yang memang
nilai edukasinya itu akan begitu, seperti contoh tadi kulit telur tadi, atau ada yang dia perlu di-update lagi, long lasting tapi dia perlu di-upgrade. Oke, siap Bu. Nah, kemudian kita kan akan berfokus ke kanal website ya Bu ya nantinya, untuk terutama menyajikan pemberitaan dengan kekuatan foto jurnalistik. Jadi selain dengan narasi, di situ kita juga akan menghadirkan foto-foto jurnalistik yang berfokus pada isu eco lifestyle ini Bu. Nah, namun menurut Ibu sendiri nih, apakah dengan kita mencantumkan foto jurnalistik tadi itu akan tetap bisa bertahan nggak sih Bu di tengah konsumsi media saat ini tuh banyak juga target-target Gen Z tuh yang ditargetkannya tuh nggak di berita portal gitu, maksudnya lebih ke YouTube atau ke media yang berbasis visual gitu Bu. Jadi lebih ke foto Video, ya? iya kalau kita kan foto nih Bu gitu. Nah kalau yang ditayangkan di website. ya betul, gimana tuh Bu? Foto, kalau saya boleh tanya ya, balik ya. Boleh? Host tandem ya kita. Iya boleh Bu. Misalkan ini foto deh Mbak Rika, ini foto. POV-nya Mbak Rika lihat ini apa? Tanaman ini misalkan di bingkai. POV-nya Mbak Rika lihat itu apa? Lihatnya menarik sih Bu ya, dan dia ada warna yang bikin mata saya tersorot gitu ya, karena hijau banget gitu. Terus di situ ada warna kuning yang bikin kelihatan lebih manis mungkin, jadi nggak monoton. Gitu. Itu ya, itu foto ya. Terus saya misalkan melihat itu, oh ternyata daun kecil ini bisa jadi rimbun sekali ya, kalau di tempat pot yang sangat kecil misalkan. Itu kan udah beda tuh POV-nya. Iya Kan? betul. Sama, foto itu kan 1000 cerita, 1000 kata. Jadi buat saya ketika orang melihat foto, itu 1000 cerita, 1000 kata yang bisa ditampilkan dari foto tadi, apalagi foto jurnalistik. Ya, karya jurnalistik berarti POV orang-orang tuh akan sangat banyak di sana. Maka foto itu tetap punya nilai jual yang cukup tinggi. Dalam ya, cukup tinggi karena tiap orang memandang foto itu beda kata. Mbak Rika lihat foto tadi begitu, saya POV-nya lain lagi. Tadi karena foto itu punya 1000 cerita, 1000 kata. Bahkan kalau foto jurnalistik itu sangat bagus, udah nggak perlu kata-kata. Kita gini, iya, ya, sudah diem lihat foto aja sudah ngerti gitu. Sudah, iya, menakjubkan. Itu yang tidak bisa tergantikan sama visual yang lain, video yang lain. Oke, Bu. Berarti kan cukup bisa dibilang cukup berpengaruh lah Bu ya. Tapi apakah dengan adanya foto itu audiens bisa benar-benar merasakan pesan yang mau kita sampaikan nggak sih Bu? Kayak gitu. Harusnya bisa tadi asal dengan kualitas foto dan konsep. Ya dari awal dari pertanyaan awal sampai yang sekarang nih, sebetulnya kuncinya ada di konsep. Konsep. Iya. Konsepnya kalau sudah jelas, maka turunan dari konsep itu pun akan lebih mudah. Misalkan konsepnya jelas ini eco lifestyle medianya. Kemudian turunannya dari konsep eco lifestyle ini tadi ada siapa yang animasi? Anika. Anika ini juga konsepnya harus jelas. Dia kan perempuan ya. Iya, perempuan yang kayak gimana? Apakah hanya cantik atau yang range usianya berapa? Apakah tidak terlalu anak-anak ya ini? Gitu. Kemudian ada si bubble. Bubble ini nanti bentuknya apa? Gitu kan? Itu konsep lagi. Terakhir foto. Ini kan agak merubah konsep yang tadinya orang-orang suka video banget gitu ya. Kita juga pengen ada foto-foto jurnalistik gitu. Betul. Itu bisa asalkan konsepnya jelas. Ketika orang lihat foto itu, kalau fotonya sangat bermakna, udah nggak perlu kata-kata. Maksudnya ini. Nggak perlu caption yang panjang berlebihan. Betul ya Bu ya. Karena kalau foto itu kan sejuta kata tadi ya. Jadi kalau sudah fotonya itu sangat punya nilai jual ya, nggak perlu caption yang panjang lebar. PR-nya di situ untuk narativa ya. Iya, siap. Berarti kita harus kalau kita mau memproduksi foto juga fotonya dengan konsep dan isi yang jelas gitu Bu ya. Konsep awalnya jelas. Siap Bu. Kemudian tadi kan sempat mention soal karakter si Anika sama Bubble nih Bu. Nah, untuk kita jadikan sebagai salah satu ikon menarik di media kita nih Bu. Nah, ada nggak sih Bu menurut Ibu resiko untuk orang-orang itu jadi jenuh atau bosen karena terlalu sering melihat nih si dua karakter yang kita tampilkan?
Itu apakah nanti dia akan selalu tampil di sosial media atau seperti apa? Untuk itu kita masih belum ngeploting sih Bu, tapi mungkin ada juga saran untuk frekuensi dan format yang tepat yang bisa kita jadikan sebuah hal yang menarik di konten itu tuh seperti apa sih Bu gitu? Jadi si Anika ya, Iya betul. Anika sama Bubble ini kan nantinya jadi ikonik Iya, ya. ikonik. Kalau itu bisa di sosial media mungkin ya salah satunya. Kalau di sosial media misalkan Instagram, balik lagi kita punya konsep konten, Iya. punya konten pilar. Betul. Nah nggak semua di pilarnya itu si Anika ini muncul kan, berarti si medianya Karika sama teman-teman ini Narativa harus punya satu, mungkin ya salah satu yang bisa saya sharingkan di sini, punya satu konsep konten di mana si Anika atau dan si Bubble ini muncul. Apakah ketika ada narasumber dia muncul, ataukah ketika dia pengen efek komunikasinya itu informatif baru dia muncul, ataukah efek komunikasinya yang merubah selera baru dia muncul, apa merubah keputusan atau merubah tindakan. Nah itu, jadi konten pilarnya dibikin mau per 3, per 9 atau per berapa, Anika nih munculnya ketika apa? Iya. Jadi tetap di konsep ya Bu tetap ya? dia muncul. Kalau 1, 2, 3 di semua pilar dia muncul ya itu mungkin boring Bosen, ya. iya. Tapi kalau dia muncul, setiap si Anika muncul ini selalu bawa apa gitu loh. Anika muncul tuh bawa sesuatu, ataukah bikin satu konten kuis misalkan. Nah Anika ini selalu muncul dengan kuis yang berhubungan dengan eco lifestyle. Hadiahnya apa, misal ya itu. Atau Anika muncul selalu dengan narasumber. Oh gitu. Jadi Anika tuh selalu bawa sesuatu. Oke, Bu, berarti nggak cuman dia tampil aja, tapi ada sesuatu yang bikin identitas dia tuh jadi dikenal dan mungkin orang lihat, oh kalau ada Anika berarti kontennya bakalan ini nih gitu ya Bu ya. Gitu, oke. Itu kan nanti bisa berkesinambungan sampai ke off air misalkan. Ketika off airnya berarti ada Anika nih. Iya siap. Di pikiran saya udah kebayang ya Anika orangnya gini nanti ya. Iya. sudah terdeskripsikan ya Bu ya. Oke. Mungkin ini last question Bu ya. Nggak terasa ya Bu ya. Ini tentang media kita nih Bu. Kan kita selain membahas isu lingkungan, terutama soal eco lifestyle yang juga di situ kita akan memberitahukan nih apa dampak negatifnya, mungkin juga nanti bagaimana cara-cara untuk kita bisa tetap melestarikan lingkungan. Kita kan juga akan membuat konten dengan konsep campaign nih Bu. Nah, gimana sih Bu menurut Ibu konsep konten yang berisikan campaign tapi juga bisa menarik audiens untuk interaktif, kemudian juga aktif dan berpartisipasi dengan konten yang kita campaignkan gitu Bu. Campaign yang dilakukan oleh Narativa. Betul. Ya. Karena saya ini orang yang biasa kalau bikin program tuh awalnya tuh kisi-kisi, kemudian konsep, kemudian coba kita eksekusi gitu ya. Yang biasanya sering kita abaikan itu basic. Hal-hal yang basic, hal-hal yang dasar. Pengennya langsung ke yang udah expert aja gitu ya basicnya. Ketika campaign itu mungkin teman-teman nggak boleh lupa, campaign pertama adalah menjabarkan apa sih eco lifestyle. Jadi itu dijabarkan dengan satu gambar atau satu video yang sangat mencolok mata gitu ya, atau sangat menarik. Mungkin kakak-kakak udah lebih jago lah dari saya kalau bicara soal kreatif, tapi perlu buat saya untuk campaign di awal itu adalah eco lifestyle-nya itu. Basicnya yang harus kita bawa dulu. itu ya Bu ya. Kadang lupa orang, tahu-tahu udah bikin, jangan lupa bawa tumbler, jangan lupa bawa tas belanjaan kalau kemana-mana. Karena ini eco lifestyle-nya sendiri apa? Gitu. Jadi itu dulu yang di-campaignkan pertama. Sehingga orang, oke, berarti saya ini, saya tuh udah termasuk orang yang eco lifestyle ya, karena saya tiap hari bawa tumbler, karena saya beli baju, kalau bajunya udah lama saya jahit ulang, belakangnya pakai bahan lain misal gitu ya, jadi sustainable fashion misalkan gitu. Itu yang pertama konsep dasar. Konsep dasar teman-teman buat, habis ngomongin tentang eco lifestyle secara dasar, mungkin campaign selanjutnya balik lagi tadi, jurnalistik punya basic banget 5W1H, itunya juga harus dibawa. Kemudian jangan lupa di setiap konsep itu harus ada
konsep yang runut, teratur, kemudian terarah. Setiap konsep itu ada arahnya, oke? Dan akhirnya tuntas. Goals-nya nyampe, gitu. Salah satu yang konsep dasar dulu, naik kemudian goals-nya mau kemana, yang terakhir tuntas nggak sih setiap konten saya ini, gitu. Apakah kontennya mau dibikin bersambung? Berarti kan tuntas bahwa konten ini konsepnya bersambung. Jangan sampai menggantung yang akhirnya ketika orang baca tuh nggak selesai, tapi orang merasa itu selesai. Yang agak bahaya buat saya itu. Jadi salah paham juga, Bu ya. Kalau kita scroll, ya yang paling banyak sekarang di TikTok ya, yang betul. media sekilas itu, orang kan tapi sudah tahu, oh ini eco lifestyle. Oh berarti saya udah eco lifestyle. Padahal itu cuman berapa detik? Sekelebat doang ya dilihat sekelebat. Nah itu, ini PR-nya Narativa untuk bikin konten-konten ini jadi tuntas. Oke. Tapi Bu, menurut Ibu saat ini kan di Instagram nih, terutama kita bahas Instagram karena itu akan menjadi media pemantik kita untuk audiens bisa berlanjut ke website gitu. Nah, menurut Ibu kalau kita melakukan interaksi dengan audiens, misalnya melalui polling atau komen atau apa, itu apakah juga cukup bisa menarik mereka untuk bisa mengikuti campaign kita ya Bu ya? Kalau angka itu memang agak berat ya. Ya kalau di kayak salah satunya adalah di Instagram, terkadang ini kok saya live nggak ada yang angkanya tidak sesuai target, kemudian likersnya tidak sesuai target juga. Mungkin untuk media baru bisa sedikit mengabaikan angka-angka dulu itu, yang penting konsepnya dulu jalan. Teman-teman udah bikin konsep, saya mau ada polling untuk engagement, saya mau ada live Instagram untuk engagement juga. Nggak apa-apa, itu tetap dilakukan, interaksi itu dilakukan, modelnya aja yang dibikin sekreatif mungkin. Apakah di setiap live IG itu ada si Anika? Ya, ada Anika yang muncul, atau belakangnya, atau apa bentuk kemasannya, atau di setiap polling itu visualnya visual Anika sama si Bubble. Jadi sekreatif mungkin, karena kalau di sosial media kan sekarang bahkan jam tayang aja udah nggak bisa kayak dulu. Dulu kan harus pagi, harus malam, sekarang acak sekali gitu ya. Dan balik lagi konsepnya teman-teman harus dibikin sedetail mungkin sampai ke breakdown kontennya tadi. Mau dibikin interaktif seperti apa? Apakah live IG? Apakah Zoom yang kemudian di live-kan, dan lain sebagainya. Berarti tetap dengan kreativitas kita untuk bisa memancing itu penting ya Bu ya. Karena kan engagement-nya taunya dari situ ya. Mungkin terakhir deh Bu, ada nggak sih tips atau saran untuk kita nih yang sedang membangun media baru, yang harapannya nanti juga teman-teman ini bisa tetap menikmati konten kita dan mau terus berkontribusi untuk menyukseskan konten dan juga media kita. Mungkin boleh Bu disampaikan. Bikin media itu nggak gampang ya teman-teman. Betul. Saya flashback sedikit ketika komuni kita itu kita buat, itu juga gantinya tuh berapa kali yang akhirnya kita ketemu, ini adalah konsultan komunikasi gitu ya. Bukan dulu awalnya pernah public speaking, pernah macam-macam lah, akhirnya menjadi lebih ke konsultan komunikasi, yang salah satu yang dikerjakan adalah audit komunikasi gitu. Dan sampai ke sana itu banyak sekali yang harus kita taruh, kita pasang lagi kayak bikin puzzle ya. Mungkin media itu juga seperti itu, seperti teman-teman lagi masang puzzle. Narativa juga gitu. Kontennya seperti konsep yang pertama adalah konsep yang A. Kemudian di tengah perjalanannya ini nggak bisa nih, nggak boleh kekeh. Ya, nggak boleh kekeh, harus dinamis. Di tengah perjalanan, ini udah bagus, yang ini kita turunkan, diganti dengan yang lain. Jadi membangun media khususnya untuk Narativa, satu adalah konsep berpikirnya memang harus kreatif. Tadi kreatif itu bisa didapatkan dari sesuatu yang fresh, following, atau sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kemudian jangan lupa juga ketika media itu nggak boleh saklek gontok-gontokan, tapi boleh dinamis, harus dinamis, dan tidak mengesampingkan
icon yang memang udah dibangun dari awal. Dinamis itu bukan terus nggak punya ciri khas ya, nggak punya pendirian, ganti terus. Dan yang terakhir, konsepnya harus jelas, teratur, terarah, tuntas. Di situ yang agak berat teman-teman. Bagaimana konsep itu jelas, bagaimana konsep itu teratur, bagaimana konsep itu terarah sampai tuntas. Sukses Mungkin ya itu aja buat ya Bu ya. Haratifa. Terima kasih juga buat Bu Tanti. Terima kasih juga buat sharing-sharingnya seputar komuni kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan insight baru dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Tanti, terima kasih juga teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.